warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang mengelola kartu utang. Jadi di pertemuan hari ini sebelum kita memulai KPM, kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipandu atau dipimpin langsung oleh ananda kita, yaitu Gilang. Silakan Gilang. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah selalu ceria, Allahu Akbar. Semangat, kurang semangat. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, berkah semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Asam Bisa, Senggam, hebat, bincang. bermartabat. Masih semangat ya? Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang mengelola kartu utang. Ada yang tahu apa itu kartu utang? Kartu utang. Yang bisa jawab, acungkan tangan. Sebelum kita mulai mempelajari materi, Bapak tanya dulu, ada yang bisa jawab tentang kartu utang? Ya, silakan berdiri. Kartu utang adalah sebagai alat pembayaran non tunai yang menggunakan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan sistem pinjaman dari bank atau Kartu utang adalah sebagai alat pembayaran non tunai yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi dengan sistem pinjaman dari bank atau lembaga penerbit kartu. Pemegang kartu dapat membayar tagihan secara penuh atau mencicil sesuai kemampuan. Jadi seperti itu penjelasan kartu utang. Untuk yang lain, perihal kartu utang ada definisi tadi. Selain dari penjelasan media tadi. Ya, silakan. Suryati. Kartu utang adalah catatan pembantu dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi utang usaha kepada masing-masing pemasok atau kreditur, termasuk pembelian secara kredit, pembayaran, retur pembelian, dan pemotongan pembelian. Jadi kartu utang itu adalah fungsinya ataupun tujuannya untuk mencatat seluruh kegiatan keuangan yang bersifat utang, baik itu wesel bisa dimasukkan ke situ. Dari penjelasan dua siswi tadi, Bapak mau nanya nih, kartu utang itu
bisa disebut dengan kartu kredit, betul? Ada yang tahu kartu kredit? Bedanya apa? Kartu kredit dengan kartu debit. Ada yang bisa jawab? Kartu kredit dengan kartu debit. Kartu kredit dengan kartu debit. Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau kartu kredit berbeda dengan kartu debit. Kartu debit itu sama halnya dengan kartu ATM. Jadi sifatnya atau fungsinya hanya menyimpan saldo. Sedangkan kartu utang itu fungsinya untuk meminjam itu pembayaran secara utang. Itu lebih fleksibel, lebih mudah cara menggunakannya dengan menggunakan kartu utang ataupun kartu kredit. Cuma ada beberapa langkah yang harus kalian pahami untuk menggunakan kartu kredit atau kartu utang. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan terus-menerus tanpa mengatur pengelolaan keuangan kita, nanti imbasnya kita akan terjerat ataupun terlilit utang. Sebagai gambaran nanti Bapak perlihatkan bagaimana cara menggunakan kartu kredit ataupun kartu. Silakan disimak dengan baik. Yang sudah punya kartu kredit tapi belum paham tentang kartu kredit itu sendiri. Kasus seperti ini banyak sekali saya temui dari member saya yang mereka itu ingin punya kartu kredit, begitu sudah di ACC ternyata masih banyak yang belum paham sebelumnya tentang kartu kredit. Nah, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kartu kredit mulai dari nol. Buat teman-teman pemula yang baru saja punya kartu kredit atau masih sebatas niat ingin punya kartu kredit, kalian wajib menyimak video ini sampai selesai. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan membahas tentang fungsi dari kartu kredit dan apa sih bedanya dengan kartu debit. Secara fungsi memang keduanya ini sama, yaitu sama-sama bisa digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbelanja baik secara offline maupun secara online. Yang membedakan di sini adalah mekanisme penggunaannya. Kalau kartu debit otomatis wajib isi saldo terlebih dahulu dan nantinya saldo itu akan dipotong ketika kita menggunakannya untuk berbelanja. Sedangkan untuk kartu kredit kita bisa langsung menggunakannya untuk berbelanja tanpa harus mengisi saldo. Karena di dalam kartu kredit itu sudah ada nominal uang yang dipinjamkan oleh bank penerbit kartu kredit dalam bentuk unit kredit. Kemudian bank akan mencatat setiap transaksi yang kita lakukan dalam bentuk statement atau tagihan setiap bulan. Kemudian selanjutnya buat teman-teman yang baru saja menggunakan kartu kredit, kalian juga wajib memahami dan memperhatikan dua tanggal sakti yang ada di kartu kredit. Yang pertama adalah tanggal cetak tagihan, kemudian yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Apa itu tanggal cetak dan tanggal jatuh tempo? Secara sederhananya, tanggal cetak tagihan itu adalah informasi penagihan atau ringkasan fasilitas kredit yang kalian gunakan dalam satu periode bulan. Biasanya ringkasan tagihan ini akan dikirim melalui email dalam bentuk statement. Sedangkan untuk tanggal jatuh tempo adalah batas waktu terakhir untuk kalian melakukan pembayaran. Secara umum setelah tagihan tercetak, kita itu masih punya batas waktu kurang lebih 15 hari untuk melakukan pembayaran. Dan untuk tanggal cetak tagihan ini, setiap bank itu berbeda-beda. Ada yang tanggal cetak tagihannya itu di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, dan ada yang di akhir bulan.
tergantung dari kebijakan masing-masing bank penerbit kartu kredit. Sebagai ilustrasi, misalkan kalian punya kartu kredit di bank A dengan tanggal cetak tagihan setiap tanggal 15 dan tanggal jatuh temponya itu di tanggal 1. Jadi setiap tanggal 15 kalian akan menerima tagihan melalui email dalam bentuk statement. Nah, setelah tanggal cetak tagihan ini, kalian masih punya waktu sampai tanggal 1 di bulan berikutnya untuk membayar tagihan. Kalian bisa melakukan pembayarannya itu di tanggal 16, 17, 18, 19, dan seterusnya sampai tanggal 1. Nah, tanggal 1 inilah batas akhir pembayaran. Jadi usahakan kalau membayar tagihan kartu kreditnya jangan melewati tanggal 1. Karena kalau kalian melewati tanggal 1, maka secara otomatis akan dikenakan denda keterlambatan. Nah, jadi kalau mau berbelanja dengan menggunakan kartu kredit, usahakan belanjanya itu setelah tanggal 15 atau setelah tanggal cetak tagihan, dengan tujuan biar tagihannya itu masuk di bulan selanjutnya. Kalau belanjanya di tanggal 14 atau 1 hari sebelum tanggal cetak tagihan, itu tagihannya akan langsung masuk pada hari itu juga di tanggal 15. Jadi mengetahui tanggal cetak tagihan itu sangat penting. Selain untuk mengetahui jumlah tagihan kartu kredit yang wajib dibayar, kalian juga bisa mengatur ritme pembelanjaan dengan menggunakan metode pembayaran kartu kredit, biar tagihan kalian tidak menumpuk dan jatuh tempo secara bersamaan. Kemudian selanjutnya yang wajib kalian pahami, terutama bagi pemegang kartu kredit pemula, adalah jenis sistem pembayaran tagihan. Di kartu kredit itu ada 3 jenis sistem pembayaran tagihan yang bisa kalian pilih. Yang pertama ada full payment atau pembayaran penuh, yang kedua ada minimum payment atau pembayaran minimum, dan yang ketiga ada cicilan tetap atau konversi cicilan. Full payment atau pembayaran penuh adalah pembayaran seluruh total tagihan yang tercetak pada lembar tagihan. Keuntungan yang bisa kalian dapatkan dari full payment ini, selain sama sekali tidak dikenakan bunga, skor kredit kalian itu juga cepat naik, dan itu akan berpengaruh nanti ketika kalian mengajukan kenaikan limit kredit atau pengajuan kartu kredit lagi di bank lain. Sedangkan untuk minimum payment atau pembayaran minimum adalah membayar sejumlah minimum tertentu selama-lamanya pada saat jatuh tempo tagihan. Biasanya besaran jumlah minimum yang ditetapkan itu adalah 10% dari total tagihan. Sebagai ilustrasi, misalkan tagihan kartu kredit yang tercetak itu adalah sebesar 10 juta rupiah. Nah, jika tagihan ini dibayar minimum, maka pembayaran yang wajib kalian bayarkan itu adalah minimal 1 juta rupiah atau 10% dari total tagihan. Tapi meskipun pembayaran ini bisa dan diperbolehkan, saya sendiri menyarankan untuk tidak sering menggunakan metode pembayaran ini. Karena selain nanti dikenakan bunga dari sisa tagihan yang belum terbayarkan, minimum payment ini jika terlalu sering dilakukan, itu akan menurunkan kredibilitas orang pemegang kartu kredit di mata bank. Maka secara otomatis ketika ingin mengajukan kenaikan limit kredit atau pengajuan kartu kredit lagi di bank lain, biasanya akan ditolak. Kemudian selanjutnya sistem pembayaran tagihan kartu kredit dengan cara cicilan tetap atau konversi cicilan. Kebanyakan bank penerbit kartu kredit itu menawarkan sistem pembayaran di mana kalian dapat mengubah total tagihan yang tercetak menjadi cicilan tetap untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan sesuai dengan kemampuan bayar kalian. Bahkan sekarang ini beberapa bank juga sering menawarkan promo cicilan 0% hingga 12 bulan di beberapa marketplace yang ada di Indonesia. Maka dari itu sistem pembayaran cicilan ini lebih saya rekomendasikan daripada harus melakukan minimum payment. Jadi buat teman-teman yang punya tagihan kartu kredit yang besar, kalau memang tidak mampu membayar penuh tagihan, lebih baik konversi saja tagihannya ke cicilan daripada harus melakukan minimum payment. Oke teman-teman, itu tadi hal-hal mendasar yang wajib dipahami dan diketahui oleh pemegang kartu kredit, khususnya di sini adalah pemula. Sebenarnya masih banyak lagi hal lain yang belum saya bahas tentang kartu kredit, dan nanti saya akan bahasnya pada video selanjutnya. Seperti biasanya, buat yang ingin masuk ruang diskusi, silahkan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Itu
video pengenalan tentang kartu kredit untuk pemula. Bagaimana cara pemakaiannya dan juga mengantisipasi biar kalau kita sering menggunakan, kalau tidak terkontrol, itu bisa menumpuk dari utang ataupun tagihan. Untuk manfaat dan resiko dalam hal penggunaan kartu kredit tadi sudah dijelaskan lewat video tadi, walaupun tidak full, tidak sepenuhnya. Bapak akan membagikan kolom tugas untuk seluruh siswa. Ini kelompok 1 ya. Ini dia kelompok 1, Ira kelompok 2, dan Suryati kelompok 3. Bapak akan membagikan lembar soal, nanti kalian jawab. Ini maksudnya ke tes tulis. Pengertian kartu kredit itu apa, kemudian fungsi kartu kredit nanti kalian jelaskan di kolom ini, dan resiko. Tadi kan sudah melihat videonya ya. Sudah semati, tinggal kalian isi. Ada tugasnya, pengertian kartu kredit, fungsi kartu kredit, dan risiko menggunakan kartu kredit jika tidak terkontrol dalam penggunaannya. Di situ ada kolom nama kelompok, ditulis saja kelompoknya kelompok berapa. Jadi dia kelompok 1, Ira kelompok 2, dan Gilang kelompok 3. Kerjasama ya, jangan mengerjakan sendiri.
Ideal sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah siap. Nanti yang sudah kasih penjelasannya dijelaskan. Kemudian dari kelompok yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, silakan diajukan. Sudah.
Kelompok 1 sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ada kalimat yang nggak paham dari soal yang Bapak berikan? Kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan, tanyakan apa yang belum paham. Ya. Resiko menggunakan kartu kredit. Sebelum Bapak jawab, ada yang mau jawab. Resiko menggunakan kartu kredit. Resiko utama menggunakan kartu kredit adalah terjebak dalam utang berbunga tinggi, denda keterlambatan jika tidak membayar tepat waktu, skor kredit buruk jika sering menunggak, mendorong gaya hidup konsumtif, risiko penyalahgunaan data jika keamanan kartu tidak dijaga. Tadi pertanyaan dari kelompok 3 ya. Saudari Atika dijawab oleh kelompok 2 yang menjawab langsung yaitu Dayani. Bagaimana ataupun apa risiko jika menggunakan kartu kredit? Sebenarnya kalau kita pengelolaan keuangannya baik, sebenarnya aman-aman saja, tidak beresiko. Yang beresiko itu kita terlena menggunakan kartu kredit secara terus-menerus. Saking asik ada promo di supermarket ataupun di swalayan, kita menggunakan kartu kredit tersebut untuk berbelanja. Ada barang murah, kita berbelanja menggunakan dengan kartu kredit tanpa terkontrol, itu yang berisiko. Jadi utangnya menumpuk ataupun tunggangannya menumpuk, apalagi tidak diangsur ataupun tidak dicicil. Resikonya seperti itu. Untuk kelompok 1, jelaskan pengertian kartu utang. Kartu utang itu apa? Utang adalah catatan pembantu dalam akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi utang usaha pada masing-masing pemasok atau kreditur, termasuk pembelian secara kredit, pembayaran, retur pembayaran, dan potongan pembelian. Dari penjelasan kartu utang yang dipaparkan oleh kelompok 1, yakni Lydia, ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain tentang penjelasan? Kalau nggak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari siswa ada yang mau bertanya? Lydia, nomor 1. Rizky. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan berdiri. Apa yang terjadi jika saya hanya membayar minimum payment setiap bulan? Jika pembayaran cicilannya per minggu, per minggu, per bulan, full payment. Ada yang bisa jawab? Pembayarannya
update dari tadi. Selamat. Baik yang bertanya maupun yang jawabnya. Kang apa gimana? Panas. Kita relax sejenak ya. Dimohon seluruh siswa berdiri dulu. Biar rendah tegang, biar relax sejenak, biar lebih fokus ya. Bapak ngasih 3 kalimat, tapi kalian harus konsentrasi. Fungsinya jeda waktu ini ataupun speaking ini untuk memperbaiki daya konsentrasi kalian, biar konsentrasi, biar fresh lagi. Bapak kasih 3 kalimat, yaitu botak, batik, dan batuk. Cluenya botak, batik, batuk. Kalau botak berarti tangan di kepala. Kalau batuk tangan di mulut. Karena batuk melewati mulut. Kalau batik berarti kan pakaian ataupun pakaian yang dikenakan. Tuh sebutnya baju batik. Berarti pegang di botak, batik, batuk. Bapak coba ya. Batik, botak, batik, botak, batuk, batik, botak, batik, batuk, batuk, batik, botak. Ya, ini kurang konsentrasinya. Konsentrasi. Botak, batik, batuk, batuk, batik, batuk. Terima kasih. Ya, silakan duduk kembali. Lanjut ke materinya, materi tentang dampak penggunaan kartu utang. Di dalam penggunaan kartu utang itu ada 2 dampak. Penggunaan kartu utang ataupun kartu kredit itu ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Apa sih dampak negatif dalam hal penggunaan kartu kredit? Ada yang bisa jawab? Dampak positif penggunaan kartu kredit. Dampak, ada yang mau jawab? Dampak positif penggunaan kartu kredit ataupun kartu utang. Silakan Atika. Ya, dampak positifnya, dampak baik dalam hal penggunaan kartu utang ataupun kartu kredit. Kemudahan dan kepraktisan transaksi, manfaat program reward dan diskon, fasilitas cicilan dan dana darurat, membangun riwayat kredit. Itu salah satu dampak positifnya. Di dalam dampak positif, dalam hal penggunaan kartu kredit, pastinya atau tentunya ada dampak negatif ataupun sisi negatifnya dalam penggunaan kartu kredit. Ada yang bisa
kasih dampak negatif penggunaan kartu kredit ataupun kartu utang. Dampak negatif. Boleh? Dampak negatif, reputasi sosial terancam. Penagihan dari pinjaman online yang mengintimidasi dan menyebar informasi ke kontak di ponselnya menyebabkan rasa malu dan tekanan sosial. Terima kasih. Pemaparan perihal tentang dampak penggunaan kartu kredit, itu dampak negatif yang dipaparkan oleh Yanyan. Yang jawab jangan Yanyan saja, boleh yang lain dari kelompok dua ini. Yang Yanyan terus, jangan malu, biasakan berani, harus berani. Namanya juga masih belajar. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Dalam hal belajar, salah itu biasa. Itu ada tahapan salah, itu juga diperbaiki dan kemudian menjadi benar. Diam saja, takut salah. Malah takut salah, jangan. Harus berani membawa opsi ataupun pendapat, ya. Mengajukan pendapat. Kalau misalnya saya punya pendapat seperti ini, boleh silakan. Jangan malu, jangan takut salah. Jadi dampak negatif dalam penggunaan kartu kredit, yang tadi di video yang diputar tadi sudah dijelaskan. Kemudian penjelasan tadi disampaikan oleh Atika juga dampak negatifnya. Salah satunya kalau kita tidak mengontrol keuangan kita, salah satunya menjadi menumpuk tagihan kita menjadi menumpuk. Makanya kita kontrol, kemudian kita cicil. Tadi di video tadi dijelaskan untuk penggunaan kartu kredit itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu pencetakan. Misalnya di tanggal 15, sedangkan jatuh temponya di tanggal 1. Kelihatan nggak? Banyak habis. Misalnya di tanggal 1. Jadi pembayarannya jangan sampai melewati tanggal 1 untuk cicilannya. Jangan sampai lewat di tanggal 1. Kenapa? Nanti kalau lewat dari tanggal 1 itu kena denda. Dan kalau kita misalnya tidak mengontrol seperti itu, nanti tiap bulan menjadi beban tagihan yang mengakibatkan kita menjadi stres. Gimana untuk membayar? Contoh kasus, ya. Contoh kasus, misalnya si A ini seorang karyawan. Si A ini seorang karyawan dengan gaji bulanannya ataupun PHR-nya sekitar 7 juta rupiah. Sedangkan si A ini tulang punggung keluarga, berarti istrinya tidak bekerja, mengurus di rumah. Berarti semua kebutuhan sehari-hari si A ini yang menanggung, baik itu kebutuhan bulanan, kebutuhan sehari-harinya. Bapak kasih contoh soal contoh kasus. Nanti kalian analisis, ya. Analisis. Kemudian nanti
presentasikan ke depan. Analisis kasus, nanti kalian presentasikan ke ya. Kenapa? Oke. Kalau misalnya dari kalian ada yang mau ke kamar mandi, jangan ditahan ya. Jangan ditahan. Karena nanti menyebabkan penyakit. Gak apa-apa, izin mau ke kamar mandi sebentar. Ya, silakan. Ya. Yang mau ke kamar mandi? Kerjakan itu analisis kasus. Untuk analisis kasus ya, ataupun studi kasus dari pengalaman pribadi boleh. Misalnya saya mempunyai utang, otomatis tahu penyebab ataupun sebab terjadinya utang tersebut karena apa? Tahu kan penyebabnya kalau misalnya pengalaman pribadi. Kemudian solusinya juga pastinya bisa pengalaman karena yang sudah dilalui. Solusinya saja. Nanti ditulis di situ ya di kolom tadi.
sudah membuat kasus ya, berupa teks di situ sudah beberapa kali kan. Tapi kalaupun misalnya kalian mau pendapat sendiri ataupun pengalaman sendiri kasusnya, boleh silakan.
Sudah selesai semua? Ya. Silakan presentasikan ke depan. Dimulai dari kelompok 3 dulu. Silakan untuk kelompok 3 yang beranggotakan Gilang, Atika, Suryati. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 berjumlah 6 orang. Saya Suryati, saya Atika, saya Jona, saya Aini, dan saya Tauba. Izin mempresentasikan dan menganalisis kartu utang. Identifikasi informasi utama tentang saldo utang disediakan suku bunga 5 tahun KPR masing-masing kartu, pembayaran belum bulanan, riwayat keterlambatan atau penalti, skor kredit dan limit kartu, evaluasi kemampuan bayar, total penghasilan bulanan, total pengeluaran tetap dan variabel, sisa dana yang tersedia untuk membayar utang. Analisis pola utang. Apakah utang meningkat terus atau stabil? Apakah utang disebabkan konsumsi tidak penting atau kebutuhan pokok? Apakah terjadi penggunaan kartu untuk menutup utang kartu lainnya? Menyusun strategi pengelolaan kartu utang. Yang pertama, metode snowball atau bola salju. Fokus pada melunasi utang dengan saldo terkecil terlebih dahulu. Berikan motivasi karena utang lebih cepat terasa selesai. Cocok untuk kondisi psikologi yang butuh dorong. Metode Angkelex atau longsoran. Fokus pada melunasi utang dengan suku bunga tertinggi terlebih dahulu. Lebih hemat bunga secara jangka panjang. Cocok bagi yang mampu disiplin dan berorientasi efisien. Dan yang ketiga, konsolidasi utang menggabungkan seluruh utang menjadi satu pinjaman dengan bunga lebih rendah. Mempermudahkan manajemen dan menurunkan cicilan bisa dilakukan melalui balance transfer atau pinjaman pribadi. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 3. Ini kelompok 3. Oh, langsung duduk ini. Ya, nggak apa-apa. Takutnya ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya. Kalaupun misalnya dari kelompok yang lain ada yang bertanya perihal kasus pemaparan salah satu kasus pengguna kartu kredit. Misalnya ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, langsung ditanyakan ke kelompok 3. Dari kelompok 1 ada yang mau bertanya?
ini ada pertanyaan dari kelompok 1. Mohon disimak pertanyaannya kelompok 3 ya. Mengapa bunga kartu utang bisa tinggi? Mengapa kartu utang ya, mengapa bunga utang bisa tinggi? Silakan jawab kelompok 3. Karena kartu utang adalah bentuk pinjaman tanpa jaminan. Bank mengenakan bunga yang tinggi untuk menutupi risiko gagal bayar dari pemegang kartu utang. Rata-rata bunga kartu utang berkisaran antara 1,75% sampai 2,95% per bulan. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Yang lain dari kelompok 2 ada pertanyaan? Pertanyaan? Ya, sama. Mengapa bunga kartu utang bisa tinggi? Mengapa bunga kartu utang bisa tinggi? Apa saja keuntungan menggunakan kartu utang? Apa saja keuntungan menggunakan Kartu utang. Keuntungan menggunakan kartu utang. Pertama, praktis dan mudah digunakan untuk berbagi transaksi. Kedua, memberi fleksibilitas dalam pembayaran. Ketiga, dapat digunakan untuk belanja online dan transaksi internasional. Keempat, tersedia promo, diskon, dan cashback. Dan kelima, dapat membantu membangun riwayat kredit yang baik jika digunakan dengan bijak. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2 tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Dari kelompok 1 masih ada pertanyaan? Kelompok 2? Selanjutnya presentasi ataupun studi kasus tadi. Silakan presentasekan ke depan. Berikutnya yaitu kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan memperkenalkan. Nama saya Aulia. Dan saya Abdurrahman. Aku Dewi Wulan. Yaliana Putri, Elis. Ita, Saya mau mempresentasikan kasus kartu utang.
terbelakang, permasalahan, mengubah masalah utama, dampak, solusi, integrasi informasi, sama, evaluasi, kemampuan bayar, analisis pola utang. Menyusun strategi pengelolaan kartu utang. Setelah kasus ini dianalisis, strategi dapat disusun berdasarkan kondisi dan tujuan strategi yang umum digunakan. 1. Metode snowball. 2. Metode avalanche. 3. Konsolidasi utang. 4. Negosiasi dengan penerbit kartu. 5. Perencanaan anggaran ketat. 6. Penutup. Kemampuan menyusun strategi pengelolaan kartu utang. Setelah kasus dianalisis, strategi dapat disusun berdasarkan kondisi dan tujuan strategi yang umum digunakan. Metode snowball. Fokus pada melunasi utang dengan saldo terkecil terlebih dahulu. Memberikan motivasi karena utang lebih cepat terasa selesai. Cocok untuk kondisi psikologis yang butuh dorongan. Metode avalanche. Fokus pada regulasi utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu. Lebih hemat juga dana jangka panjang. Cocok bagi yang mampu disiplin dan prioritasasi efisiensi. Negosiasi dengan penerbit kartu. Meminta pengulangan bunga atau penjadwalan ulang pembayaran. Cocok jika sudah kesulitan membayar dan ingin menghindari default. Perencanaan anggaran ketat. Menyusun anggaran bulanan yang dengan pos pembayaran utang sebagai prioritas utama, mengurangi pengeluaran konsumtif untuk mengalokasikan lebih banyak pada pelunasan utang. Ada yang mau bertanya? Apa? Bagaimana cara menggunakan utang secara bijak dan berikan contohnya secara singkat saja. Penggunaan kartu utang secara bijak. Silakan. Maaf, ulangi. Bagaimana cara menggunakan kartu utang secara bijak dan berikan contohnya secara singkat saja. Terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Bagaimana cara menggunakan kartu utang secara bijak? Gunakan hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Bayar tagihan penuh setiap bulan untuk menghindari bunga. Pantau pengeluaran dan limit kartu. Hindari menarik uang tunai dengan kartu kredit karena biaya mahal. Gunakan promo dengan bijak, jangan tergoda belanja berlebihan. Oke, sekian dari kelompok kami. Ada yang mau mulai lagi? Ada. Oke. Apa yang dimaksud dengan Apa metode snowball? pengertian dari istilah snowball? Metode snowball. Metode snowball. Metode snowball atau
mau bisa 1, fokus pada melunasi utang dengan saldo terkecil terlebih dahulu. Memberikan motivasi karena utang lebih cepat terselesaikan. Cocok untuk kondisi psikologis yang butuh dorongan. Ada yang mau bertanya? Oke. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi presentasi dari kelompok 2. Seperti kasus penggunaan kartu kredit. Tinggal kelompok terakhir yang belum maju ke depan. Sudah siap? Silakan maju. Presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelompok 1 dan ini adalah anggota saya. Kami akan membawakan materi soal analisis utang. Ya kan? Evaluasi dan konsolidasi utang. Menghubungi pihak pemberi pinjaman untuk melakukan negosiasi, restrukturasi, atau konsolidasi utang dengan bunga lebih rendah. Analisis penyebab masalah. Faktor internal. Kurangnya literasi keuangan, gaya hidup konsumtif, tidak disiplin dalam pengelolaan. Faktor penawaran kartu kredit yang agresif, mudahnya mendapat limit kredit tanpa edukasi, kurangnya regulasi pelindung konsumen. Strategi pengelolaan kartu utang. Gunakan sesuai kebutuhan dan keinginan. Bayar tagihan secara penuh dalam jangka waktu. Pahami dan pantau limit kredit. Cermati biaya dan bunga. Catat dan pantau setiap transaksi. Jangan tergoda penawaran promosi. Batasi jumlah kartu kredit. Gunakan untuk membangun skor kredit. Ada yang mau bertanya? Apa yang dimaksud dengan over limit dalam kartu utang? Visualnya. Apa yang dimaksud dengan over limit dalam kartu utang? Yang dimaksud dengan overlimit dalam kartu utang. Overlimit terjadi saat penggunaan kartu melebihi batas kredit atau limit yang diberikan oleh bank. Hal ini biasanya dikenai biaya tambahan dengan mencerminkan biasa pengolahan keuangan yang buruk. Ya, ada lagi? Apa contoh dari over limit dalam kartu utang? Yang lain jawab. Jangan Rizky aja ya. Saya Apa contoh dari over limit dalam kartu utang?
dengan baik, misalnya membayar tepat waktu dan menjaga rasio pemakaian kredit rendah. Kartu utang bisa membuat pembicaraan sesuatu ini. Sebaliknya, penggunaan yang buruk bisa merusak stok tersebut. Ya, ada lagi? Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1 telah mempresentasikan kasus dari penggunaan kartu kredit jika penggunaannya tidak bijak. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Jadi materi hari ini pengenalan dan penggunaan kartu utang ataupun kartu kredit. Bagaimana cara menggunakannya dengan bijak, jangan sampai kita terlena dengan penggunaan kartu kredit. Hanya gunakanlah kartu kredit sebagai kartu mempermudah kita untuk belanja. Tapi ingat, secara bijak, seperlunya saja. Ini tujuan materi hari ini ataupun tujuan mempelajari kartu kredit ini bertujuan agar kita tidak sampai terlilit oleh tunggakan ataupun utang yang disebabkan oleh kartu kredit tadi. Dari pemaparan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada hal-hal yang mau diutarakan ataupun ditanyakan yang belum paham. Baik itu cara penggunaan, kemudian dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan kartu kredit secara berlebihan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Jangan diam. Satu-satu ya, sabar, nyantri, belajarkan. Apakah utang meningkat terus atau stabil? Apakah utang meningkat terus atau stabil? Apakah utang meningkat terus atau stabil? Itu tergantung ya, tergantung cara penggunaan kita. Kalau penggunaan kartu kredit kita digunakan secara terus-menerus tanpa terkontrol, ya, tidak dikontrol sama sekali, ya, bisa saja tetap tertinggal. Tetapi kalau penggunaan kartu kredit kita terkontrol,
Kemudian pembayarannya pun disiplin, pembayaran disiplin, tepat waktu, tidak menunggak, pasti ininya stabil, tidak akan bertambah lebih besar, tidak menjadi bola salju terus menggelinding makin besar makin besar. Yang lain silakan, ada yang mau ditanyakan? Mengapa bunga kartu utang bisa tinggi? Mengapa Bunga kartu utang bisa tinggi? Mengapa bunga Kartu utang bisa tinggi. Dari kelompok 3 ada yang bisa jawab? Mengapa bunga kartu utang bisa tinggi? Dari kelompok 1. Silakan ini. Karena kartu utang adalah bentuk pinjaman tanpa jaminan. Mengenakan bunga yang untuk menutup risiko gagal bayar dan pemegang kartu rata-rata bunga kartu kredit berkisaran antara 1,75% sampai 2,95% per bulan. Jawaban dari Lydia. Dari kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Abdul, silakan. Bagaimana cara menggunakan kartu utang secara bijak? Bagaimana cara menggunakan kartu utang ataupun kartu kredit secara bijak? Kelompok 3 mau jawab? Gunakan hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan. Bayar pagi hari penuh setiap bulan untuk menghindari bunga. Pantau pengeluaran dan limit kartu. Hindari menarik uang tunai dengan kartu kredit karena biayanya mahal. Gunakan promo dengan bijak. Jangan tergoda belanja berlebihan. Terima kasih. Jawaban dari kelompok 3 yang menjawab soal ataupun pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana penggunaan kartu kredit secara bijak? Salah satunya gunakan Sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Kebutuhan sama keinginan beda. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin langsung kesimpulan materi hari ini, ya, kesimpulan untuk Materi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari belajar awal sampai akhir adalah menggunakan kartu utang bisa memberikan manfaat jika digunakan dengan disiplin dan perencanaan yang matang. Namun tanpa kontrol yang baik, kartu kredit bisa menjadi sumber masalah keuangan serius. Kuncinya adalah menggunakan kartu utang sesuai kemampuan bayar dan menghindari pembelian impulsif.
memaparkan kesimpulan materi ataupun pelajaran hari ini tentang bagaimana cara kita menggunakan kartu kredit. Tentunya penggunaannya secara bijak, tidak berlebihan. Yang lain mau menyimpulkan? Abdul Rahman untuk kesimpulan pelajaran hari ini. Atika. Ada sih, boleh. Kesimpulan dari saya, pengolahan kartu utang memerlukan kedisiplinan dan perencanaan yang matang dengan membatasi penggunaan, mencatat transaksi, dan membayar tepat waktu. Resiko terjebak dalam utang konsumtif bisa diminimalkan. Saran dari saya, gunakan kartu utang hanya untuk kebutuhan penting. Hindari belanja berlebihan karena proses atau kemudahan cicilan. Evaluasi penggunaan kartu secara berkala. Sekian dari saya. Intinya untuk kesimpulan sama ya. Betul, kesimpulan untuk materi hari ini, bagaimana penggunaan kartu kredit secara bijak. Untuk kegiatan hari ini, sistem belajarnya belajar kelompok, ya, penilaian kelompok. Untuk evaluasinya, untuk teamworknya ataupun kerjasamanya sudah mulai bagus dari minggu-minggu kemarin. Hari ini sudah mulai ada perbaikan. Tidak hanya siswa tidak bekerja sendirian, tetapi kelompok bekerja dengan kelompok. Kemudian hari ini juga bagus untuk pengajuan pertanyaan. Ajukan tangan. Cuma satu saja. Untuk penyampaian ataupun pemaparan, baik itu pada saat presentasikan ke depan ataupun bertanya bahkan menjawab, suaranya agak dibesarkan sedikit, jadi kurang terlalu terdengar. Dan yang kedua, jangan buru-buru, baik itu menyampaikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Jangan buru-buru, pelan-pelan saja, slow kayak di pulau. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti membuat infografis. Membuat ya, tugas di rumah membuat infografis. Ada yang bawa spidol? Dia tulis saja, membuat infografis. Tugas rumah ataupun PR ya. Membuat infografis berjudul tips menggunakan kartu kredit atau kartu utang. Sudah?
Mungkin untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, bilang pimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA? Bisa. SMA? Ini Islam. Bapak cukupkan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.